Nah, saya akan cerita dengan Anda khusus untuk yang reporter. Tahu apa bedanya reporter cetak, reporter radio, reporter televisi, reporter online? Nanti akan ada pengembangan lebih lanjut, ada penjelasan lebih lanjut, tetapi yang pasti teman-teman, paling tidak Anda harus paham betul medianya apa. Jangan digebiah, oh ya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dayers? Di video saya kali ini ada yang berbeda. Berbedanya jelas, settingnya berbeda. Kemudian topik yang akan saya sampaikan juga agak berbeda, meskipun itu masih juga berkaitan dengan dunia media, khususnya dunia radio dan televisi. Saya akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara, trik, memulai sampai mendapatkan puncak dari seorang reporter. Apapun, reporter radio, reporter televisi. Kenapa saya berani untuk mengajak Anda untuk ngobrol ini? Saya masuk di dunia media, di radio itu sudah kurang lebih 32 tahun. 32 tahun. Mulai masuk sebagai penyiar, kemudian alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk masuk di bidang-bidang lain atau unit-unit lain di radio, mulai dari yaitu tadi penyiar radio, kemudian produksi, jadi membuat iklan-iklan layanan masyarakat sampai iklan komersial, dari mengisi suara sampai dengan memproduksinya secara manual waktu itu. Jadi menggunakan alat-alat yang serba part to part gitu, bagian per bagian, kemudian di mix sedemikian rupa gitu. Kemudian reporter. Nah, ini yang akan saya sampaikan nanti di sisi ini ya. Produser, dan sampai pada akhirnya memasuki dunia yang buat saya ini awal saya masuk ke dunia radio itu malesnya bukan main. Karena ketemu dengan orang-orang atau di unit ini isinya selalu bertengkar. Selalu nggak sama, selalu beda-beda gitu. Bahkan basicnya bukan dari radio, tapi langsung masuk ke dunia ini gitu. Dunia ini itu divisi ini yang saya maksud. Sampai akhirnya saya justru kena batunya, dan itu menjadi racun buat saya untuk sekarang sampai hari ini. Itu saya menggelutinya, dunia marketing, promotion. Nah, saya akan cerita dengan Anda khusus untuk yang reporter. Reporter, saya akan coba gabungkan bagaimana menjadi reporter radio dan menjadi reporter televisi. Jadi saya nanti tidak akan bedakan. Bahkan saya nanti akan memberikan satu kata kunci yang menjadi bekal akhir pada akhirnya sebagai seorang reporter. Whatever. Penyiar reporter radio, penyiar atau reporter televisi, penyiar atau reporternya media online. Apa itu jurnalis? Apa itu wartawan? Ya, dan apa itu reporter? Intinya sebenarnya, teman-teman, ketika sampai pada ending pekerjaan itu nggak ada bedanya. Pengertiannya bisa jadi beda. Tapi kenyataan di lapangan, di implementasinya, ya reporter, ya jurnalis, ya reporter, itu pekerjaannya sama. Cuman kalau kita coba saya ajarkan Anda untuk masuk ke wilayah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu wartawan atau jurnalis itu artinya sama. Dijadiin satu gitu ya. Nah, tapi secara pengertiannya coba saya ajak Anda untuk. Nah, kalau menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, reporter itu adalah orang yang bekerjanya melaporkan berita, laporan atau sejenisnya lah, gitu ya. Sementara menurut kamus Cambridge atau Cambridge Dictionary, terminologi reporter itu diartikan sebagai seorang yang bertugas untuk mencari informasi mengenai berita dan mendeskripsinya untuk koran, untuk majalah,
untuk radio, untuk televisi, untuk media online. Nah, karena objeknya atau liputannya itu mungkin sama, maka ketika jatuh di lapangan, semua turun di lapangannya, itu semuanya sama. Reporter, saya melaporkan langsung dari tempat kejadian. Apa yang dilakukan? Melaporkan. Saya tapi basic saya seorang jurnalis, wartawan. Jadi ya mau tidak mau, wartawan harus meliput langsung ke tempat acara, ke tempat kegiatan, ke tempat kejadian. Oke, jadi kita nggak usah memusingkan, meskipun mungkin ada beberapa teman-teman atau mungkin praktisi atau mungkin yang bersekolah, gitu ya, dosen atau orang-orang yang lebih berbau akademik itu mencoba membedakan. Tapi buat saya nggak ada beda, di lapangan sama, hancur semua deh, ya, jelek semuanya. Karena ketika liputan itu dilakukan, taruhlah liputan perang misalnya, atau liputan demo, itu pendemo, polisi, atau siapapun, itu ketika ada orang memotret, membawa mic, membawa kamera, atau alat-alat yang dipergunakan untuk melaporkan kejadian itu, nggak dibedakan tuh. Pokoknya dia ngaco, mungkin dia akan kena juga, meskipun ada undang-undang yang melarang atau tidak boleh reporter atau jurnalis atau koresponden dan sebagainya itu diganggu dalam tugasnya. Tapi nanti deh kita ngomong soal hukumnya nanti ya. Jadi sekali lagi udah nggak usah mempersoalankan apa itu reporter, apa itu wartawan, apa itu jurnalis, apakah itu koresponden, ya, belum saya sebut tadi. Semuanya tugasnya sama, mencari berita, menggarap berita, menyajikan dalam bahasa sesuai dengan medianya. Nanti saya akan juga sampaikan bagaimana bedanya menjadi penulis atau jurnalis di koran atau media cetak. Media cetak pun apakah itu harian atau mingguan, online apalagi nih. Kemudian juga reporter radio, reporter televisi itu beda. Karena medianya berbeda. Meskipun dalam prakteknya banyak juga teman-teman yang rancu, yang awalnya dari reporter radio masuk ke televisi, dia bergaya ala radio. Jadi ada agak lucu gitu ya. Atau sebaliknya, biasa nulis, kemudian menjadi reporter televisi, bahasanya sangat bahasa tulis. Ya begitulah. Tetapi dari pengertian cukup ya, kita nggak akan panjang-panjang bagaimana arti dari term-term itu tadi. Jurnalis, wartawan, reporter, koresponden dan sebagainya nggak usah dipersoalkan. Kita akan bicara nanti kegiatan mereka apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus mereka bekali pada diri sendiri. Sebelum saya kelupaan, nanti akan lebih banyak kita bicara juga tentang teknologi, teman-teman, karena teknologi sampai dengan hari ini semakin menguatkan kita, saya terutama, radio, televisi, online, koran, majalah, tabloid, atau apapun yang sekarang ini berkembang di sosial media sekalipun, itu ternyata harus mempunyai kemampuan multitasking.